Baik, teman-teman, kita lanjutkan materi reading kita ya. Jadi hari ini kita akan belajar teknik reading yang kedua, namanya adalah scan dan skim. Nah, seperti yang kemarin kita pelajari di reading nanti, teman-teman hanya dikasih waktu 55 menit untuk mengerjakan 50 pertanyaan di reading ya. Dan memang kelihatannya 55 menit itu lama, teman-teman, tapi 50 pertanyaan itu juga banyak. Jadi teman-teman harus berlatih untuk memanage waktu seperti itu. Anggap aja teman-teman itu hanya punya waktu 1 menit untuk mengerjakan satu soal itu maksimal ya, teman-teman. Kalau bisa lebih cepat, untung-untung seperti itu. Nah, di reading ini tipsnya teman-teman jangan membaca teksnya dulu ya, karena tidak semua orang bisa mengingat seluruh informasi di teks langsung. Seperti itu. Jadi ada juga dan bahkan lebih gampang itu ketika kita membaca soalnya dulu, baru nanti kita lakukan tekniknya dengan teksnya, ya, seperti itu. Kemudian vocabnya teman-teman nanti yang akan sangat membantu teman-teman dalam mengerjakan soal TOEFL yang bagian reading. Sebenarnya semua teman-teman, vocab itu di semua bagian TOEFL itu paling penting seperti itu. Cuman di reading ini sangat membantu nanti ya. Nah, kemudian dari teman-teman membaca soalnya dulu, kemudian nanti lari ke teks, teman-teman akan tahu apakah teman-teman cukup membaca kalimat pertama saja. Maksudnya teknik menjawab soal itu ya. Atau teman-teman harus melakukan scan dan skim dulu, atau teman-teman harus menarik suatu kesimpulan atau membuat kemungkinan berdasarkan petunjuk yang ada di dalam teks. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai teknik yang pertama ya, yaitu cukup membaca topik sentence-nya saja atau kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, untuk teknik ini, jadi teknik itu dipakai untuk menjawab soal-soal yang menanyakan garis besar mengenai teks, teman-teman. Nah, garis besar mengenai teks itu soal seperti apa? Ada 3 jenis soal ya. Yang pertama ada main idea atau gagasan utama atau topik atau subjek. Namanya biasanya gonta-ganti seperti itu atau main discussion, teman-teman. Atau idea organization itu adalah pengembangan ide. Jadi si penulis itu ngembangin ide di teks itu bagaimana? Atau tone, purpose sama course, yaitu nuansa atau suasana hati penulis yang dimasukkan ke dalam teks tersebut. Kemudian purpose itu adalah tujuan penulis menulis teks tersebut dan course itu adalah bidang keilmuan atau mata kuliah apa yang mengangkat topik yang dibahas sama si penulis. Ya, jadi kalau ada pertanyaan ini, teman-teman gunakan teknik cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, nanti kalau teman-teman misalnya ragu, teman-teman bisa membaca kalimat apa namanya? Seluruh paragraf satu, kemudian kalimat pertama di semua paragraf. Seperti itu. Tapi biasanya paragraf satu itu sedikit-sedikit, teman-teman. Maksudnya kalau dibandingkan paragraf yang lain, ya. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai teknik yang kedua, namanya adalah scan dan skim. Ya, nah scan dan skim itu apa? Scan dan skim itu adalah membaca dengan gerak mata, teman, atau menemukan informasi dengan cepat, seperti itu. Nah, karena informasi yang ditanyakan itu nanti di soal itu mengklaster. Karena yang ditanyakan itu informasi peritilan-peritilan, teman-teman. Oke, kalau kemarin kan subjek itu garis besar, sorry, kalau yang main idea itu kan atau membaca topik sentence itu kan menanyakan garis besar mengenai teks. Kalau scan dan skim ini menanyakan informasi-informasi kecil yang ada di dalam teks. Seperti itu. Informasi kecil itu bisa saja main idea, bisa saja supporting idea, atau bisa bisa saja hanya intermezzo saja. Seperti itu. Nah, untuk jenis soal pertama yang cara mengerjakannya teman-teman harus lakukan scan dan skim atau mencari dulu. Itu letaknya di mana? Itu adalah locate information. Nah, locate information sendiri dari artinya ya, locate information itu teman-teman disuruh mencari letak di mana si penulis itu membahas atau menyebutkan mengenai kata kunci yang ditanyakan. Seperti itu. Nah, untuk jenis soal ini, kalau di TOEFL yang online, teman-teman, TOEFL ITP yang teman-teman ngambilnya yang online dari ITS, itu nggak ada, udah nggak ada, teman-teman. Atau minimal saya yang belum pernah menemukan ya. Tapi kalau yang TOEFL yang offline saya nggak tahu sepertinya masih ada, dan TOEFL prediksi ini masih ada, teman-teman. Seperti itu. Jadi untuk jaga-jaga saja kita belajar ini ya. Nah, untuk jenis soal ini cara mengenalinya gampang, teman-teman. Nanti ketika teman-teman cek di pilihan ganda, itu ada line keberapa sampai line keberapa, line keberapa sampai line keberapa. Pokoknya ada kata line, ada baris. Nah, itu kita disuruh mencari di baris keberapa penulis itu membahas tentang yang ditanyakan atau kata kunci yang ditanyakan. Nah, nanti cara menjawabnya, teman-teman baca soalnya dulu, oke? Kemudian dipahami, terus ditemukan kata kunci yang ditanyakan tentang apa.
Nah, kalau teman-teman sudah nemuin kata kunci yang ditanyakan, teman-teman lakukan scan dan skim teksnya ya, sampai menemukan kata yang ditanyakan atau yang artinya sama dengan yang ditanyakan. Oke. Untuk contoh soalnya seperti ini, teman-teman. Nah, di situ pertanyaannya adalah where in the passage does the author discuss the composition of the meteor? Jadi di mana di teks penulis itu membahas komposisi dari meteor. Nah, kata kunci teman-teman adalah komposisi dari meteor. Jadi meteor itu eh, ada kandungan apanya sih gitu ya. Nah, terus kalau kita lihat di pilihan ganda itu ada line 1 sampai 3 itu baris 1 sampai 3, lines 4 sampai 5 baris 4 sampai 5, yang Charlie itu lines 6 sampai 8 dan seterusnya. Nah, kalau ada seperti ini adalah jenis soal yang menyuruh kita mencari di mana si penulis menyebutkan atau membahas tentang kata kunci yang ditanyakan. Nah, ya sudah kita lakukan scan dan skim, teman-teman. Tapi nanti ketika teman-teman tes itu enak kok. Maksudnya gini, misal nomor sebelumnya itu di soalnya itu atau jawabannya itu terletak di kalimat pertama. Nah, nanti soal ini setelahnya itu pasti di kalimat berikutnya. Jadi gampang, makanya nggak terlalu sulit, teman-teman. Kalau yang asli tes ya. Tapi kalau misalnya karena kita latihan, ya kita apa namanya? eh, loncat gitu ya. Nah, di situ kalau kita scan dan skim, teman-teman, meteor crater artinya ini nama ya, meteor crater, a great crater approximately 40 miles east of Flagstaff, Arizona, is generally thought by scientists to have formed as a result of the impact of a 60,000 60,000 ton meteor about 50,000 years ago. Kalau diartikan meteor crater, sebuah kawah besar kira-kira 40 mil timurnya Flagstaff, Arizona, itu secara umum diperkirakan oleh para ilmuwan telah terbentuk sebagai akibat dari tubrukan meteor yang berbobot 60.000 ton sekitar 50.000 tahun yang lalu. Nah, di informasi kalimat pertama nggak ada di kandungan tentang meteor ya. Kita lanjutkan bacanya. Kalimat berikutnya, meteor yang terbuat dari nikel dan besi. Nah, yang mengandung made of, consist of itu artinya sama ya, terdiri dari. Berarti inilah kandungan dari meteor. Nah, terus kita hitung teman-teman. Ini masuk ke baris keberapa? Yang atas sendiri baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Nah, ini letaknya berarti di baris 4 ya. Mulainya di baris 4. Nah, berarti jawaban untuk soal ini adalah yang Bravo, lines 4 to 5. Seperti itu. Oke. Nah, dari contoh soal ini mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Easy ya teman-teman. Atau nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh unmute aja atau boleh langsung raise hands. Atau misalnya kalau mau ditulis di chat juga nggak apa-apa. Oke, sekarang kita coba ke latihan soal. Di sini ada 2 soal ya teman-teman. Dicoba dulu, berarti waktunya 2 menit. Dimulai dari sekarang, silakan.
Oke, 2 menit sudah habis. Yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat dulu, teman-teman, silakan. Kemudian kita bahas bersama ya. Oke, sepertinya belum ada jawaban. Nggak apa-apa kalau gitu kita bahas bersama aja, oke? Di situ nomor satu pertanyaannya adalah, di manakah di dalam teks penulis itu memberikan nama, maksudnya di sini menamai atau menyebutkan sebutan dari bayi berang-berang. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu memang anaknya binatang itu punya nama sendiri-sendiri, teman-teman. Misalnya anaknya kucing, itu namanya kitten. Ya, terus misalnya anaknya ayam itu chick. Kemudian anaknya sapi itu calf. Ya, nah di sini di mana penulis itu menyebutkan sebutan untuk nama bayi berang-berang. Nah, kalau kita scan dan skim, kita menemukan eh, bayi berang-berang atau anak berang-berang itu pertama kali disebutkan di line kedua. Ada kata eight young beavers. Jadi kalimatnya itu berbunyi satu kelompok itu mungkin terdiri dari dua dewasa, maksudnya dua berang-berang dewasa, yang satu jantan, satu betina, dan 4 hingga 8 bayi berang-berang atau namanya adalah kids. Nah, berarti letaknya di sini, teman-teman. Ini kalau kita hitung dari atas, 1, 2, berarti letaknya di line kedua. Ya, berarti jawaban nomor 2, nomor 1 adalah Bravo. Oke. Kemudian nomor 4, di mana di dalam teks penulis itu menyatakan kenapa bayi berang-berang itu harus meninggalkan rumah kedua orang tuanya. Nah, kalau kita baca lanjutannya, teman-teman, itu ada di kalimat keempat ya. Maksudnya di sini, di line keempat di situ. Di situ disebutkan di musim semi di tahun kedua mereka, mereka itu dipaksa keluar kelompok keluarga mereka untuk menyediakan ruangan baru bagi bayi yang baru, maksudnya adik-adik mereka. Jadi setiap 2 tahun mereka punya adik, teman-teman, ibunya ngelahirin lagi. Nah, yang udah gede tadi, yang udah 2 tahun tadi harus pergi dari rumah untuk nggak tahu merantau atau gimana. Intinya mereka harus meninggalkan rumah orang tuanya. Ya, berarti letaknya itu tadi, letaknya di line ke 4 dan 5 ya. Berarti jawabannya adalah delta. Oke, good job teman-teman. Lanjut, di sini ada satu soal, berarti waktunya 1 menit ya. Silahkan dicoba lagi, 1 menit dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 1 menit sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu. Baik, ada jawaban alfa, semuanya menjawab alfa. Oke, kita cek bersama. Nomor 5 pertanyaannya adalah, di manakah di teks penulis itu membahas definisi modern dari musik ruangan atau chamber music. Nah, chamber music disebutkan di kalimat pertama. Di situ kalimatnya berbunyi, chamber music dulu mendapatkan namanya, karena verb 2 ya, lampau teman-teman. Karena dia itu awal mulanya dimaksudkan untuk dipertontonkan di ruangan-ruangan kecil, di rumah-rumah pribadi, bukan di aula-aula besar atau teater. Nah, sekarang nama dari musik ruangan tadi ya, atau definisi dari musik ruangan tadi telah berevolusi menjadi grup musik kecil, di mana setiap performer di grup musik itu memainkan bagian-bagian individual atau bagian masing-masing. Nah, berarti ini tadi ya teman-teman, letaknya di line kedua sama line ketiga. Oke, berarti jawabannya adalah yang alfa. Oke, good job. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, ternyata sudah habis. Itu tadi adalah jenis soal pertama ya, teman-teman. Yang cara mengerjakannya teman-teman harus mencari dulu atau scan dan skim dulu.
Oke, yaitu soalnya memang disuruh untuk mencari letak di mana penulis membahas tentang sesuatu, gitu ya. Nah, sekarang jenis soal kedua yang ini pasti keluar, teman-teman. Oke, ini pasti keluar di soal tes, entah itu online, entah itu offline. Entah itu ITS, entah itu yang bukan ITS, seperti itu. Yaitu soal mengenai peranan reference. Itu tulisannya salah, ya, harusnya NTS gitu. Peran reference itu adalah perwakilan dari kata ganti. Nah, kalau teman-teman masih ingat, ketika kita dulu belajar structure, ada kelas kata namanya kata ganti. Fungsi kata ganti itu adalah mengganti benda yang sebelumnya sudah disebutkan. Nah, nanti ada soal reading itu yang menanyakan kata ganti ini menggantikan kata benda yang mana. Seperti itu. Misalnya ada kata dia. Nah, dia itu yang di sini dimaksud itu dia ini siapa atau apa. Nah, itu namanya peran reference, teman-teman. Jenis soal rujukan kata ganti. Kita disuruh mencari kata ganti ini itu menggantikan kata benda apa. Seperti itu. Nah, nanti biasanya ditebelin kalau teman-teman ngambil yang online ya. Jadi nggak perlu susah-susah nyari pakai scan dan skim, teman-teman sudah disodorkan, sudah dikasih tahu letaknya di situ gitu. Jadi ada ditebelin di dalam teks. Nah, cara mengerjakannya nanti kalau teman-teman menemukan jenis soal yang menanyakan rujukan kata ganti, teman-teman baca dari kalimat sebelum kata itu disebutkan. Jadi cari subjek predikat sebelum kata itu disebutkan. Oke, kemudian nanti teman-teman pahami, dicocokkan dengan pilihan A, B, C, D. Nah, untuk contoh soalnya kurang lebih seperti ini. Caranya sama kalau reading teman-teman baca soalnya dulu, oke? Di situ soalnya berbunyi kata ganti they di line kelima merujuk kepada they di line kelima. Nah, ini ditebeli teman-teman. Berarti kita bacanya dari subjek predikat sebelumnya, yaitu kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya berbunyi, untuk bertahan hidup, tanaman-tanaman ini telah mengembangkan cara-cara untuk menjebak serangga di dalam kulit mereka atau di dalam bungkus mereka. Mereka memiliki cairan-cairan pencernaan untuk mendapatkan nitrogen yang diperlukan dari serangga-serangga tersebut. Nah, berarti mereka di sini yang memiliki cairan-cairan pencernaan untuk mencerna serangga tadi, itu adalah yang menjebak serangga tadi, yaitu these plants. Jadi jawabannya adalah yang bravo. Sorry teman-teman. Jadi jawabannya yang bravo, these plants ya. Jadi tanaman-tanaman tadi menjebak serangga di dalam daun-daunnya ini atau bungkusnya, kemudian nanti dicerna seperti itu menggunakan cairan pencernaan seperti itu. Oke, sekarang kita praktek ke latihan soal buat teman-teman. Silahkan dicoba dulu, jangan takut salah, kita belajar. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 1 menit sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Oke, ada jawaban Charlie, 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 Bravo. Oke, kita cek teman-teman. Seperti biasa kita baca soalnya dulu. Di situ nomor 1 pertanyaannya adalah kata ganti it di line kedua merujuk kepada it di line kedua itu yang setelah titik ini, teman-teman. Berarti kita baca dari kalimat sebelumnya, ya. Nah, kalimat sebelumnya berbunyi bulan purnama yang terjadi paling dekat dengan titik balik matahari telah dikenal sebagai bulan panen atau harvest moon. Nah, dia merupakan sejenis atau sebuah bulan cerah atau bulan yang terang yang membuat para petani bekerja lembur sampai malam atau selama beberapa malam. Nah, berarti yang bulan cerah tadi yang membuat para petani bekerja lembur tadi itu adalah bulan purnama yang paling dekat dengan titik balik matahari ya, atau nama lainnya adalah harvest moon. Kita cek di ABCD. Nah, berarti jawabannya Charlie, teman-teman, harvest moon, yaitu bulan yang
paling cerah tadi atau bulan purnama yang paling dekat dengan titik balik matahari. Oke, the answer is Charlie. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Silahkan dicoba lagi teman-teman. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 1 menit sudah habis dan ada jawaban dari teman-teman Alfa, Alfa, dan semuanya menjawab Alfa ya. Kita cek. Di situ soal nomor 3 berbunyi kata ganti it di line kedua merujuk kepada it di line kedua itu yang ada garis bawahnya ini, teman-teman. Nah, berarti kita baca dari subjek predikat sebelumnya yaitu kalimat pertama. Kalimat pertama berbunyi Mardi Gras yang berarti hari Selasa Gemuk dalam bahasa Prancis diperkenalkan ke Amerika oleh para penjajah Prancis di awal abad ke-18. Sejak saat itu, dia telah menjadi populer khususnya di New Orleans. Dan sekarang ini dia bahkan menjadi hari libur resmi di beberapa negara bagian selatan. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah Mardi Gras, teman-teman. Jadi yang menjadi hari libur legal atau resmi tadi itu adalah yang Mardi Gras. Oke, jadi jawabannya adalah yang Alpha. Alright, good job. Next. Nah, itu tadi adalah jenis soal kedua. Sekarang kita lanjut ke jenis soal ketiga yang cara mengerjakannya ini benar-benar harus menggunakan scan dan skim, teman-teman. Maksudnya benar-benar itu teman-teman tidak dikasih tahu letaknya di mana. Teman-teman harus mencari sendiri. Oke. Nah, yaitu soalnya nama soalnya adalah stated detail. Stated detail sendiri artinya adalah detail yang ada di dalam teks. Jadi memang jawabannya ada di dalam teks. Oke. Nah, ini sebenarnya kalau teman-teman nggak baca eh, soal pun, tapi hati-hati karena ini nggak disarankan ya, harus dibaca teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nggak baca soal pun sebenarnya bisa, yaitu mencocokkan pilihan A, B, C, D yang ada di teks itu yang mana. Seperti itu, maksudnya dari mengenai kata kunci yang ditanyakan. Jadi tetap harus baca kata kunci atau kalau teman-teman lihat kata kuncinya aja itu udah bisa tahu gitu ya. Nah, cara mengerjakannya nanti teman-teman misalkan kalau ada soal yang menanyakan ditulis di dalam teks bahwa atau kalau nggak gitu, teks ini menyatakan bahwa, atau kalau nggak gitu, berdasarkan teks, atau kalau nggak gitu, yang manakah di antara berikut ini benar mengenai, nah itu nanti kan setelahnya ada kata kuncinya, teman-teman, yang ditanyakan apa. Nah, teman-teman cari dulu informasi yang ditanyakan itu di mana letaknya di teks. Kalau sudah ketemu, teman-teman baca eh, teksnya yang mengandung kata kunci tersebut, kemudian kita hubungkan dengan pilihan A, B, C, D. Oke, nah contohnya adalah seperti ini. Di situ soalnya berbunyi maaf. Teks menyatakan bahwa Jamestown. Nah, kata kunci teman-teman di soal adalah kata Jamestown. Kalau teman-teman lihat Jamestown itu munculnya di kalimat pertama ya, tapi di akhir-akhir, yaitu di sini teman-teman di baris keempat itu di sebelum titik. Nah, berarti kita baca kalimatnya. Kalimatnya berbunyi, Williamsburg is a historic city in Virginia that was settled by English colonists in 1633. 26 years after the first permanent English colony in America was settled at Jamestown. Jadi Williamsburg itu merupakan sebuah kota bersejarah di Virginia yang didirikan oleh para penjajah Inggris di tahun 1633, 26 tahun setelah penjajahan Inggris permanen pertama di Amerika diadakan atau dibuat di Jamestown. Nah, berarti Jamestown ini adalah tempat Amerika pertama kali dijajah oleh Inggris ya. Baru 26 tahun setelahnya itu Williamsburg eh, dibangun atau dijajah seperti itu. Oke. Nah, kalau kita hubungkan dengan pilihan ABCD yang alfa didirikan di tahun 1633. Nah, tadi yang didirikan di tahun 1633 itu bukan Jamestown, teman-teman.
itu adalah Williamsburg. Yang ditanyakan adalah yang Jamestown ya. Nah, berarti yang Alpha bukan. Kalau yang Bravo didirikan 26 tahun setelah Williamsburg. Nah, kalau yang Bravo ini berarti Williamsburg dulu, baru Jamestown. Oke, sedangkan di teks tadi Williamsburg yang dibangun di tahun 1633 itu adalah 26 tahun setelah penjajahan Inggris pertama kali di Amerika diadakan di Jamestown. Ya, berarti justru yang 26 tahun setelahnya itu adalah yang Williamsburg, itu setelahnya Jamestown. Oke, Bravo kebalik. Kalau yang Charlie merupakan penjajahan Inggris permanen pertama di Amerika. Nah, ketemu. Jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Oke, jadi dicari dulu kata kunci di soal. Kemudian kalau sudah ketemu, teman-teman baca kalimat yang mengandung kata tersebut. Kemudian dicocokkan faktanya dengan pilihan A, B, C, D. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke latihan soal buat teman-teman. Di sini ada 2 soal. Berarti teman-teman punya waktu 2 menit. Silakan dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, 2 menit sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Oke, ada jawaban Charlie Bravo, Charlie Charlie. Oke, kita cek bersama. Di situ soal nomor 1 berbunyi, berdasarkan teks, apa yang terjadi selama zaman es? Nah, kata kunci teman-teman adalah selama zaman es. Ada apa selama zaman es gitu ya? Nah, zaman es itu disebutkan di kalimat pertama, teman-teman. Kalimatnya berbunyi, zaman es atau periode-periode ketika es menutupi area yang luas dari bumi. Nah, ketemu ya. Jadi, eh, periode zaman es itu disebut atau dinamai demikian karena di periode tersebut itu es itu banyak banget sampai menutupi area yang luas dari permukaan bumi. Nah, berarti jawabannya yang Charlie, betul teman-teman. Ice covers a large portion of the Earth's surface. Jadi es itu menutupi sebagian besar dari permukaan bumi. Oke, nice. Nomor 2. The passage covers how many different methods of recognizing past ice ages. Jadi di teks menyebutkan atau mengcover berapa metode berbeda dalam mengenali zaman es di masa lalu. Nah, tadi di kalimat pertama belum ada ya. Berarti kita lanjutkan ke kalimat berikutnya. Di situ kalimat nomor 2 berbunyi, zaman es di masa lampau itu bisa dikenali dari, nah di sini teman-teman. Zaman es di masa lalu itu bisa dikenali dari rock strata atau struktur batuan. Oke, yang menunjukkan adanya bukti-bukti benda-benda asing yang terkumpul oleh dinding-dinding es yang bergerak atau sungai es yang mencair. Oke, jadi satu ya tadi rock strata, tapi jangan buru-buru dulu karena pertanyaannya how many different methods. Kita pastikan dulu kalimat berikutnya membahas tentang apa. Kalimat berikutnya berbunyi,
Ice Ages atau zaman es itu juga bisa dikenali dari pembentukan tanah atau pembentukan daratan yang yang telah dihasilkan dari dinding es yang bergerak seperti misalnya lembah yang berbentuk huruf U, kemudian daratan-daratan yang terpatung atau maksudnya di sini terukir ada kayak ukir-ukirannya gitu, dan permukaan batuan yang terpoles. Nah, berarti di sini ada dua ya, teman-teman. Yang pertama tadi adalah from rock strata, dari struktur batuan. Yang kedua adalah from land formations atau dari pembentukan daratan atau pembentukan tanah seperti itu. Oke, jadi jawaban nomor 2 adalah Bravo. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Sorry, waktunya 1 menit ya teman-teman. Dicoba dulu 1 menit dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 1 menit sudah habis teman-teman. Silahkan jawabannya boleh dikirim di chat. Oke, ada jawaban Bravo. Mari kita cek. Di situ nomor 9 pertanyaannya adalah, menurut teks Golden Age of Railroads. Nah, kata kunci teman-teman adalah Golden Age of Railroads. Oke, nah itu disebutkan di kalimat pertama. Kalimat pertama berbunyi, Golden Age of Railroads merujuk pada periode dari akhir Perang Saudara atau Perang Sipil ya, hingga awal mula Perang Dunia I, ketika rel kereta api pertama kali muncul dan faktanya eh, maintain a near monopoly itu hampir menguasai pasar gitu ya, transportasi massa di Amerika Serikat. Nah, berarti jawabannya betul yang Bravo ya, teman-teman. Jadi Golden of Railroads merupakan sebuah periode ketika hampir seluruh transportasi massa Amerika Serikat dikuasai atau dikendalikan oleh rel kereta api. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, itu tadi adalah jenis soal ketiga ya, yaitu eh, stated detail atau informasi yang tertulis di dalam teks. Nah, kemudian jenis scan dan scheme yang berikutnya ini lumayan rumit, teman-teman. Namanya adalah unstated detail atau pernyataan di pilihan ABCD yang mana yang nggak ada di dalam teks. Jadi ada pertanyaan di reading itu yang menyuruh kita mencari di pilihan ganda yang mana di antara pilihan ABCD itu yang salah. Atau kalau nggak gitu yang nggak disebutkan di dalam teks, atau kalau nggak gitu yang apa ya, yang eh, yang nggak ada di teks mengenai kata kunci yang ditanyakan. Seperti itu. Nah, jenis soal ini biasanya nanti ada kata except, kecuali, atau kalau itu ada kata not, itu nanti ditulis besar teman-teman, notnya itu biasanya. Oke, jadi di kapital semua, NOT-nya itu di kapital, jadi kelihatan. Oke, nah kalau ada soal seperti ini, cara mengerjakannya sama, teman-teman baca kata kunci yang ditanyakan di soal, kemudian lakukan scan dan skim sampai teman-teman menemukan letak informasi itu disebutkan di mana. Nah, cuman bedanya dengan yang sebelumnya tadi ya, teman-teman harus baca informasi apapun mengenai kata kunci yang ditanyakan di dalam paragraf tersebut. Oke, jadi yang dibaca nanti bukan cuma satu kalimat, bisa sampai satu paragraf, teman-teman. Oke, terus teman-teman disuruh mencocokkan ABCD yang mana yang nggak ada di dalam paragraf tadi atau yang salah mengenai informasi yang ditanyakan di paragraf yang teman-teman sudah baca. Oke, nah untuk contoh soalnya, di sini ada 2 soal, teman-teman. Soal nomor 1 berbunyi, semua di antara berikut ini itu benar mengenai plasma darah. Kecuali bahwa, nah ada kecuali nanti ditebelin seperti ini. Intinya kata kunci teman-teman adalah plasma darah, yang mana itu dibahas di paragraf 1. Oke, kita baca paragrafnya.
Jadi plasma darah merupakan sejenis cairan yang hampir tidak memiliki warna dan bening. Kemudian plasma darah itu mengandung darah yang dari darah tersebut, sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih telah dipindahkan. Plasma darah itu sering dipakai atau digunakan di dalam transfusi karena seorang pasien umumnya memerlukan porsi plasma dari darah itu lebih banyak dibandingkan komponen-komponen darah yang lain. Nah, kita cek ABCD yang salah yang mana mengenai plasma darah ya. Yang alpha, it is deeply colored liquid. Dia merupakan sejenis cairan yang warnanya pekat. Nah, ketemu langsung ya teman-teman yang salah mengenai plasma darah itu adalah yang alfa. Karena jelas-jelas tadi dia warnanya hampir tidak memiliki warna, hampir tidak berwarna. Oke, sedangkan yang alfa itu katanya warnanya pekat. Ya sudah berarti itu yang salah teman-teman. Kalau yang bravo, sel-sel darah itu telah dikeluarkan darinya, dari plasma. Tadi ada ya, jadi uh, it consists of blood from which the red and white blood cells have been removed. Jadi sel darah merah sama sel darah putih itu sudah diambil dari plasma darah. Kayak gitu, sudah dipisahkan. Kalau yang Charlie, pasien itu biasanya ditransfusi dengan plasma darah. Tadi juga ada. It is often used in transfusions, ya. Kemudian yang terakhir yang delta umumnya lebih dibutuhkan atau lebih penting bagi pasien dibandingkan bagian-bagian darah utuh yang lain. Nah, tadi juga ada. Jadi because a patient generally needs plasma portion of the blood more than the other components. Seperti itu. Jadi yang enggak ada atau yang salah itu adalah yang alfa. Kemudian nomor 2 contohnya eh, yang manakah di antara berikut ini yang tidak dinyatakan atau tidak disebutkan mengenai darah utuh? Nah, kalau tadi plasma darah, sekarang darah utuh, teman-teman. Darah utuh itu dibahas di paragraf kedua. Paragrafnya berbunyi, plasma itu berbeda, plasma darah itu berbeda dalam beberapa hal dari darah utuh. Pertama, plasma itu bisa dicampurkan untuk semua donor atau semua golongan darah gitu ya, dan tidak harus dari golongan darah yang tepat. Sedangkan darah utuh demikian. Jadi darah utuh itu nggak bisa dicampurkan antar sembarang pendonor gitu ya teman-teman. Dan dia juga harus dari donor yang sesuai, dari kelompok darah yang sesuai seperti itu. Kemudian sebagai tambahan, plasma darah itu bisa dikeringkan dan disimpan. Sedangkan darah utuh tidak bisa dikeringkan dan tidak bisa disimpan. Nah, kita cek ABCD. Ya alfa, darah utuh itu berbeda dari plasma. Jelas ya, tadi di kalimat pertama disebutkan kalau plasma itu differs in several important ways from whole blood. Jadi memang whole blood itu juga berbeda dari plasma, seperti itu. Berarti alfa bukan. Kalau yang bravo, darah utuh itu nggak bisa dikeringkan dan disimpan. Tadi ada di kalimat terakhir ya. Kalau yang Charlie tidak mungkin untuk menyimpannya di penyimpanan untuk waktu yang lama, sama itu tadi di kalimat terakhir teman-teman. Berarti bukan itu. Kalau yang delta, darah utuh merupakan sejenis cairan yang hampir tidak memiliki warna dan bening. Nah, ketemu teman-teman. Yang salah atau yang tidak dinyatakan di dalam teks mengenai darah utuh adalah yang delta. Ya, karena yang warnanya bening atau hampir tidak memiliki warna tadi itu bukan darah utuh, tapi plasma darah. Oke, sedangkan di sini yang ditanya adalah mengenai darah yang salah mengenai darah utuh. Berarti ya yang delta. Seperti itu. Nah, mungkin dari contoh soal ada yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman, silakan. Oke, kalau nggak ada, mari kita lanjut ke latihan soal. Di sini ada 2 soal, jangan takut salah, dicoba dulu. Waktu teman-teman 2 menit, dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, 2 menit sudah habis. Boleh dikirim jawabannya teman-teman di chat ya, sedapatnya dulu. Dan ada jawaban alpha delta. Ada juga bravo delta. Oke, kita cek. Di situ nomor 1 pertanyaannya adalah, yang manakah dari berikut ini yang tidak benar mengenai Nelly Bly? Nah, kata kunci teman-teman adalah Nelly Bly, yang mana itu disebutkan di di paragraf pertama. Kita baca paragrafnya, teman-teman. Di situ di situ teksnya berbunyi, Elizabeth Cochrane Simon merupakan seorang jurnalis Amerika pada perubahan abad ini yang menulis untuk surat kabar New York World under the pen name, di bawah nama pena Nelly Bly. Nama pena itu cuma nama populer atau nama apa ya teman-teman, nama akrab gitu ya. Dia nulis nama Nelly Bly itu di artikel-artikel yang dia tulis, seperti nama samaran kayak gitu. Nah, sebuah nama yang diambil dari lagunya Stephen Foster yang judulnya adalah Nelly Bly. Nah, dia itu mendapatkan atau mencapai ketenaran karena pendekatan-pendekatan dia dan khususnya untuk atau karena cara dia mendapatkan cerita-cerita yang penuh petualangan dan berani. Nah, itu tadi tentang Nelly Bly, teman-teman. Kita cek ABCD. Yang alpha. Nama sebenarnya dari Nelly Bly adalah Elizabeth Cochrane Simon. Tadi ada ya di kalimat pertama, Elizabeth Cochrane Simon, seorang American jurnalis itu nulis untuk surat kabar New York World di bawah nama pena Nelly Bly, nama samaran lah seperti itu. Nah, berarti aslinya itu bukan Nelly Bly tapi Elizabeth Cochrane Simon ya. Berarti alpha bukan, karena yang ditanyakan adalah yang tidak benar mengenai Nelly Bly. Oke, kalau yang bravo, Nelly Bly itu mengidap penyakit jiwa. Nah, yang nggak ada adalah yang bravo ya, teman-teman. Berarti nomor 3 bravo salah, jawabannya berarti bravo ya. Oke, nomor 4, yang Charlie, nama Nelly Bly datang dari sebuah lagu. Tadi ada lagunya Stephen Foster, teman-teman. Judulnya juga Nelly Bly, cuman beda beda tulisan aja ya. Nelly-nya yang beda. Kalau Bly-nya sama, Nelly-nya yang beda. Oke, Charlie bukan. Kalau yang Delta, nama Nelly Bly itu dipakai di artikel-artikel yang Simon tulis. Tadi ada kata pen name di bawah nama pena Nelly Bly. Di surat yang di artikel yang dia tulis untuk surat harian New York World. Oke, jadi jawabannya bravo. Yang tidak benar mengenai Nelly Bly itu kalau dia lagi sakit jiwa seperti itu. Kemudian nomor 4, yang manakah di antara berikut ini yang tidak disebutkan sebagai sesuatu yang Nelly Bly lakukan untuk mendapatkan cerita yang bagus? Nah, itu dibahas di paragraf 2, teman-teman. Paragraf 2 berbunyi, Nelly Bly itu merasa kalau cara terbaik untuk mendapatkan cerita yang sebenarnya itu dari dalam, bukan sebagai seorang observer dari luar yang bisa saja diberikan versi kenyataan yang sudah dibumbu-bumbui, sudah dipercantik. Oke, di satu kesempatan dia itu pura-pura menjadi penjahat atau pencuri sehingga dia ditangkap oleh polisi dan menyaksikan sendiri bagaimana tahanan wanita itu diperlakukan. Di kesempatan lain, dia memalsukan penyakit jiwanya atau dia pura-pura sakit jiwa gitu ya, supaya dimasukkan ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai treatment itu, perawatan gitu ya, perawatan pasien-pasien pengidap penyakit jiwa. Oke, kita cek yang alpha, dia pura-pura menjadi penjahat, tadi ada ya, sehingga dia ditangkap polisi tadi. Kalau yang bravo, dia ditangkap oleh polisi, tadi juga ada. Yang Charlie, she pretended to be ill, dia pura-pura sakit, itu maksudnya sakitnya ini sakit jiwa ya. Tadi juga ada. Kalau yang Delta, she worked as a doctor in a mental hospital, dia bekerja sebagai seorang dokter di sebuah rumah sakit jiwa. Nah, nggak ada yang menyatakan tadi kalau Nelly Bly bekerja sebagai dokter. Ya sudah, berarti nomor 4 jawabannya adalah yang Delta. Ya, teman-teman. Oke, lanjut lagi. Nah, itu tadi teman-teman untuk jenis soal keempat ya. Memang itu paling sulit menurut saya. Jadi soal scan dan skim yang paling sulit itu ketika kita harus membaca seluruh paragraf, seluruh informasi mengenai teks yang ditanyakan seperti itu. Nah, sekarang kita ke jenis soal terakhir, teman-teman. Yang cara mengerjakannya, teman-teman menggunakan scan dan skim. Sebelum kita ke cara terakhir, saya mau menjelaskan dulu jenis soal vocabulary ini sebenarnya ya, teman-teman. Teman-teman bisa langsung jawab kalau teman-teman tahu arti kata yang ditanyakan itu dan menemukan sinonimnya di pilihan ganda. Artinya yang mana yang sama, langsung jawab itu, teman-teman. Ya, karena selama saya ikut tes TOEFL yang asli ITS ya, teman-teman. Soal paling gampang itu vocab. Jadi kita bisa langsung lihat jawab tanpa membaca teks. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman nanti tiba-tiba menemukan
eh, pertanyaan vocab itu yang vocabnya teman-teman asing atau teman-teman nggak tahu artinya, bisa menggunakan cara yang hari ini akan kita bahas. Oke? Nah, nama soalnya vocabulary. Vocabulary itu adalah soal yang menanyakan istilah-istilah, teman-teman. Entah itu istilah definisi literal, literal itu langsung makna asli dari kata tersebut ya. Kemudian dia juga bisa menanyakan definisi figuratif atau idiomatik, tapi ini jarang banget. Lebih tepatnya bukan figuratif atau idiomatik sih, sebenarnya lebih ke technical term. Ya, misalnya kata interest. Interest itu kan kalau di istilah perbankan dia artinya bunga. Tapi kalau di bahasa Inggris secara umum itu artinya adalah minat. Nah, nanti harus dicocokkan dengan konteks ya, teman-teman, seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya nanti biasanya berbunyi makna dari kata A di line ke B adalah, atau kata A di line ke B bisa diganti dengan kata apa? Atau kata A di line ke B itu paling dekat maknanya dengan, nah kalau misalkan TOEFL yang asli TS yang online, itu yang paling terakhir ini teman-teman. Kata A di line ke B, tapi kalau yang online itu enaknya malah nggak dikasih lainnya ya, tapi kita langsung ditebelin gitu. Di teks itu kata yang ditanyakan itu tebel, jadi kelihatan banget. Jadi kita nggak perlu scan dan skim, sudah nanti kelihatan itu letaknya di mana. Oke. Nah, cara menjawabnya, teman-teman nanti kalau sudah nemu letaknya di mana ya, baca kalimat sebelum kata tersebut disebutkan, kemudian baca kata tersebut disebutkan, baca kalimat yang mengandung kata tersebut maksud saya, kemudian baca juga kalimat setelahnya. Ya, karena nanti maksud dari kata yang ditanyakan itu bisa disambungkan dengan kalimat sebelumnya atau kalimat setelahnya. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk contoh soalnya seperti ini ya. Di sini ada 2 soal. Soal nomor 1 berbunyi, berdasarkan line pertama, apa sih teddy bear itu? Nah, teddy bear di line pertama. Nah, karena nggak ada kalimat sebelumnya, ya sudah, berarti kita baca kalimat itu dan kalimat setelahnya aja, teman-teman. Kalimatnya berbunyi, teddy bear merupakan mainan anak-anak. Sejenis mainan berbentuk binatang yang diisi dengan benda-benda lembut yang dimaksudkan atau ditujukan untuk dipeluk. Nah, teddy bear itu meskipun demikian merupakan sebuah mainan dengan sejarah yang menarik di baliknya. Nah, intinya dari kalimat pertama kalimat kedua, dia adalah mainan ya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D yang artinya mainan itu adalah yang yang delta ya, yang plaything, maaf. Kalau yang alpha itu a ferocious animal itu binatang buas, binatang galak. Nggak mungkin anak kita kasih mainan binatang galak, yang ada anak kita buat mainan ya, teman-teman. Alpha bukan. Kalau yang Bravo Presiden Amerika Serikat masa disuruh dimainin sama anak, kan nggak sopan gitu. Berarti Bravo bukan. Apalagi yang Charlie, seorang pemburu yang terkenal. Yang ada anak kita buat mainan juga sama pemburunya ya. Jadi jawabannya yang delta, a plaything, artinya sama dengan toy atau mainan seperti itu. Kemudian soal nomor 2, teman-teman. Lihatlah kata pastimes di paragraf 2. Pastimes di paragraf 2 itu di sini ya, sebentar saya tandai, teman-teman. Nah, ini pastimes. Oke. Jadi kata ini bisa digantikan dengan, berarti kita baca dari kalimat sebelumnya, kalimat pertama paragraf 2 dan kalimat setelahnya itu sampai sini ya, teman-teman, sampai ini a bear. Oke. Nah, itu kalau kita nggak apa, nanti kita baca sampai sini. Itu kalau kita baca Theodore Roosevelt atau Teddy seperti biasanya dipanggil merupakan presiden Amerika Serikat sejak 1901 hingga 1909. Dia merupakan seorang pria yang sangat aktif dengan berbagai macam pastimes, yang salah satunya adalah berburu. Nah, suatu hari presiden itu diundang untuk mengikuti perburuan beruang, dan karena Theodore Roosevelt atau Teddy tadi ya merupakan seorang presiden, yang undang atau tuan rumahnya itu ingin memastikan kalau dia itu mendapatkan tangkapan beruang. Nah, berarti pastime di sini itu ketika dia sudah menjadi presiden, teman-teman. Bukan sebelumnya ya. Karena kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, yang alpha itu past occurrences, kejadian-kejadian sebelumnya, kejadian di masa lalu. Bukan ya, karena jelas-jelas itu dibahas ketika dia memang sudah menjadi presiden. Ketika konteks dari teks ini sedang membahas ketika Theodore Roosevelt menjadi presiden. Oke, masa maju mundur kan gak enak, teman-teman. Apalagi yang Bravo itu juga pasti salah, previous jobs, pekerjaan-pekerjaan sebelum dia menjadi presiden. Bukan, karena itu dibahas ketika dia sudah menjadi presiden. Kalau yang Charlie, perjalanan-perjalanan berburu. Nah, nggak mungkin teman-teman. Kalau pastimes atau pastimes ini perjalanan berburu ya. Kenapa? Karena salah satu dari
perjalanan berburunya ini adalah berburu. Kan nggak enak. Kalau misalnya pastime ini artinya perjalanan berburu, harusnya semuanya, bukan cuma salah satu, itu berburu. Ya kan? Nah, berarti pastime ini bukan artinya perjalanan berburu. Kalau yang delta leisure activities itu adalah kegiatan di waktu luang atau hobi. Nah, ketemu jawaban yang paling enak atau paling nyambung adalah yang delta, teman-teman. Dan memang kalau teman-teman cek di kamus, kata pastime, kata benda ya, artinya hobi, itu penjabarannya adalah something that you do because you think it is enjoyable or interesting. Sesuatu yang kamu lakukan karena kamu merasa sesuatu itu menyenangkan atau menarik. Seperti itu. Contohnya adalah reading was her favorite pastime. Reading merupakan hobi favoritnya atau kegiatan waktu luang favoritnya. Seperti itu. Nah, itu tadi teman-teman contohnya ya. Sekarang kita lanjut ke latihan soal buat teman-teman. Oke, nomor 2 jawabannya delta leisure activities. Oke, dicoba dulu nomor 1 dan nomor 3. Jangan takut salah. Waktunya 2 menit. Dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 2 menit sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman. Boleh dikirim di chat dulu. Salah nggak apa-apa. Kita belajar. Silahkan. Oke, ada jawaban Delta Bravo. Delta Bravo. Baik, jawabannya Delta Bravo. Kita cek bersama teman-teman. Di situ nomor 1 pertanyaannya adalah di line ketiga kata widow berarti. Nah, sebenarnya untuk latihan, kalau teman-teman selama latihan ya ada soal seperti ini, teman-teman buka kamus nggak apa-apa kok. It's okay ya. Nah, di situ nomor line 3 widow berarti ini ya teman-teman. Kita baca kalimatnya dari kalimat sebelumnya. Kalimat pertama berbunyi Black Widow merupakan laba-laba yang paling berbahaya yang hidup di Amerika Serikat. Jadi dia itu paling sering ditemukan di bagian selatan dari Amerika Serikat. Tapi dia juga bisa ditemukan di seluruh negeri. Kemudian Black Widow itu mendapatkan namanya karena si betina diketahui akan membunuh pejantannya setelah kawin. Dan sebagai hasilnya dia menjadi widow. Nah, kalau ada betina membunuh pejantannya alias dia akhirnya nggak punya pejantan, teman-teman. Berarti dia itu widow. Widow itu berarti kalau di manusia ya, itu namanya adalah janda. Dan memang kalau teman-teman cek di kamus, widow itu adalah janda. Oke. Nah, jawaban yang tepat itu adalah yang delta. Oke. A female whose mate has died. Jadi seekor betina yang pejantannya telah mati. Sebenarnya bukan mati, tapi dibunuh sendiri sama dia. Sama kayak belalang sembah, teman-teman. Belalang sembah itu kalau habis kawin, pejantannya yang ukurannya lebih kecil itu dia makan kepalanya. Seperti akhirnya mati dia. Oke. Kemudian nomor 3, kata ample di line ke-7 menyatakan kalau laba-laba itu
Ample di line ke-7 itu, nah di sini ya, berarti kita baca paragraf atau kalimat sebelumnya, berarti seluruh paragraf 2, teman-teman. Paragrafnya berbunyi, Black Widow itu agak berbeda penampilannya. Dia memiliki tubuh berbentuk globe atau bola gitu ya, yang berkilau. Ukurannya dan bentuknya itu mirip kayak biji kacang dan ada tanda di bawah perutnya yaitu tanda merah atau kuning, titik kuning atau titik merah gitu ya. Nah, si betina itu eh, kira-kira lebih ample atau rata-rata itu lebih ample dibandingkan si pejantan. Nah, kira-kira 4 kali besarnya secara rata-rata. Nah, berarti lebih ample di sini itu dijelaskan di setelahnya itu. More ample means larger. Berarti ample itu sama dengan large. Berarti jawaban nomor 3 adalah bravo. Oke, jadi kata ample di sini artinya sama dengan besar, sama dengan large, ya. Nah, itu tadi adalah jenis soal kedua, teman-teman. Sorry, bukan jenis soal kelima maksud saya. Jenis soal terakhir yang cara mengerjakannya, teman-teman harus melakukan scan dan skim. Nah, intinya gini teman-teman, bedanya dengan jenis soal apa aja yang cara mengerjakannya teman-teman cukup membaca kalimat pertama saja. Itu teman-teman pahaminya gini, yang ditanyakan itu garis besar mengenai teks atau bukan, atau hanya informasi peritilan kecil-kecil saja. Kalau yang ditanyakan mengenai peritilan-peritilan kecil berarti harus melakukan scan dan skim dulu. Tapi kalau menanyakan mengenai garis besar mengenai teks seperti main idea, seperti misalnya idea organization seperti tone, purpose, sama course. Nah, itu mau nggak mau kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman mengenai scan dan skim? Silahkan. Nggak ada ya, teman-teman? Atau nanti ketika teman-teman latihan, perlu pertanyaan apapun, bisa ditanyakan ke saya lewat Japri, oke? Thank you so much for today, everyone. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good afternoon, everyone.